tetapi utamakan kasih makan yang benar-benar nggak punya. Kedua, masalah hukum Taurat perjanjian lama. Semua hal-hal moralitas di dalam perjanjian lama itu sudah ditulis kembali di dalam perjanjian baru. Yang tidak perlu kita lakukan adalah ritual dan simbol-simbolnya dalam perjanjian lama. Termasuk perpuluhan, Pak. Kita udah nggak perlu lagi. Termasuk perpuluhan, kita nggak perlu lagi. Sekarang ini yang kita perlukan, yang misalnya 10 hukum Torah. Ada nggak di perjanjian baru? Ada. Ya kan? Kita harus menghormati Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Yesus itu dengan sembarangan. Nama itu berkuasa. Kita harus tahu. Nah, kalau sebut sembarangan, ya nama itu nggak berkuasa lagi. Yang membuat nama itu berkuasa kalau kita meninggikan nama itu. Kalau kita nggak meninggikan, jadi buat bahan ledekan atau buat cemoohan, mau Anda sebut 1000 kali sampai dower saat Anda lagi puasa, nggak bakal berpengaruh. Makanya jangan latah kalau nyebut nama Yesus itu. Jangan buat bercandaan, jangan buat latah. Kedua, ya kalau kita mau selalu menghormati orang tua, di Alkitab disebutkan, bahkan Yesus pun berkata, jangan sampai kamu bayar perpuluhan, kamu kasih uang ke gereja, lalu kamu nggak kasih uang sama orang tuamu nggak dipelihara. Hati-hati itu. Ya, lebih baik kamu nggak bayar perpuluhan daripada kamu nggak bisa pelihara orang tuamu. Itu Alkitabiah banget. Yesus berkata, jangan kau bilang uang yang harusnya untuk memeliharamu telah kuberikan kepada rumah Tuhan. Yesus bilang jangan. Yesus bilang jangan. Jadi harusnya bagaimana? Kita peliharakan orang tua kita dulu, baru kita ada uang lebih kita kasih ke gedung gereja, ya kan? Nah, tetapi kalau namanya diakonia itu masa orang nggak bisa diakoni. Saya pernah cerita ya, saya cuma punya nasi, saya baru beli nasi goreng begitu ya, zaman saya masih muda itu ya. Itu uang mungungnya itu, Pak. Terus saya begitu melihat ada, kok kasihan dia ngorek-ngorek tempat sampah. Saya langsung taruh nasinya itu kasih ke dia. Itu aja bisa kok, Pak. Karena nasi goreng itu kan porsinya porsi besar ya. Kalau di kami anak kuliahan, porsi anak kuliahan lah. Langsung saya taruh bisa kok. Artinya kita walaupun kita punya beras 20 cuman 5 kilo nih dikasih. Kita ngeliat ada yang lebih miskin dari kita ambil sebagian. 1 kilo misalnya kasihkan ke dia, atau 1 kaleng itu kan 1 kaleng susu bendera itu kita kasih ke dia bisa buat makan tuh 1 hari. Atau kita masakin terus kita bawa nasinya ke dia. Tetap orang seminim apapun dia tetap bisa berbagi. Seminim apapun dia tetap bisa berbagi. Dan saat itu Tuhan akan perluas. Ya, dia akan perbesar tempurung batoknya dia. Itu Pak. Jadi jangan khawatir yang di dalam perjanjian lama itu semua hal-hal moral itu ditulis ulang. Jangan berzina, jangan melakukan homoseksual. Tetapi kalau di perjanjian lama yang homoseksual itu harus dibunuh, yang berzina dirajam batu. Nah di perjanjian baru itu moralitas dari hati. Tuhan, Roh Kudus itulah yang nanti akan memberikan pembedaan dan kita tidak boleh menghakimi orang. Kamu berzina, nggak boleh. Kamu homoseksual, nggak boleh. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita hanya bisa kasih tahu, tapi kita tidak boleh menghukum mereka. Nggak boleh menghukum mereka. Kita hanya kasih tahu. Mereka sudah jadi homoseksual aja sudah menderita, jadi orang nggak normal, Pak. Mereka sudah berzina saja, mereka udah deg-degannya minta ampun dan mereka otomatis hidup di dalam kutuk orang-orang berzina ini. Apalagi kalau dia sudah percaya kepada Yesus. Wah, lihat ya, orang yang bolak-balik kalau lagi usaha mau naik jatuh lagi, mau naik jatuh lagi. Biasanya dia karena ada perzinahan di dalam hidupnya. Ya, coba berhenti berzina. Ya, nanti dia lebih stabil karirnya. Ada penyebab lain ya, tetapi umumnya itu karena ada kenajisan, yaitu perzinahan. Karena perzinahan selalu identik dengan kegagalan dan kemiskinan dalam hidupnya dia. Sama dengan penyembahan berhala atau dosa perzinahan itu. Jadi kita melihat perjanjian lama itu untuk mereview, Pak. Paulus berkata, justru karena Torah lah aku jadi tahu itu dosa apa nggak dosa. Jadi kita ngerti. Tetapi setelah kita hidup di dalam era perjanjian baru, ritual dan simbol-simbolnya itu adalah hukum roh. Gitu, Pak. Ya, nah itu ikut kelas evangelis, Pak. Hari Jumat besok kita mulai kelas evangelis pertama untuk hari Jumat. Kalau mau lebih detail, itu saya cerita detail semua tentang Torah, tentang Targum, tentang Rabini, tentang segala macam itu di kelas evangelis itu, Pak. Gitu ya. Oke. Iya, oke, Pak. Makasih banyak, Pastor. Ya, Yo, malam. lanjut. Oke nih, ini ada
Pak Franky Bali. Silakan Pak Franky Bali. Shalom, Pak Paul. Shalom Pak Franky. Ya Pak, saya ada mau tanya Matius 5 ayat 42, karena ayat ini jarang dikhotbahkan di gereja. Nah, saya ingin tahu bahasa aslinya apakah ada makna lain dari ayat ini, ataukah memang secara literal demikian Pak, tidak ada metafora. Maksudnya tentang apa itu? Mau tanya apanya maksudnya? Saya nggak ngerti arah pertanyaannya. Langsung to the point Pak. Iya, Matius 5 ayat 42 saya baca Pak ya. Iya. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, apakah ini secara tertulis demikian aja kita artikan, ataukah perlu tafsir enggak, lagi, itu Pak? artinya huruf ya, Pak. Namun lihat konteksnya, ya? Konteksnya zaman itu. Konteksnya zaman itu yang dimaksud adalah waktu itu mereka tuh miskin sekali, Pak, di bawah penjajahan Roma, Pak. Banyak orang miskin di bawah penjajahan Roma. Jadi berilah apa yang minta padamu. Banyak orang yang punya melimpah, ya itu kulturnya orang Yahudi, Pak, pelit, kikir. Mereka punya banyak, mereka nggak mau berbagi sama saudaranya, buat kita takut kurang besok. Nah, kemudian maka Yesus ngajarin, kamu harus kasih, bagi. Kalau dia bilang, oke, aku pinjam deh, ya pinjemin, pinjem beras misalnya kan, pinjemin. Nah, nanti dia akan kembalikan beras. Ada orang yang akhirnya pinjam sini, pinjam sana, pinjam saking miskinnya zaman itu. Jadi itu makanya itulah sebabnya Yesus bilang, berilah, berilah orang yang meminjam kepadamu. Ya, itu seperti itu, jangan menolak orang yang meminjam padamu, berilah pada orang yang meminta kepadamu. Bahkan di ayat lain bilang, jangan bilang nggak ada, padahal sebenarnya itu ada, tapi kamu bilang nggak ada, bohongin jangan, karena itu maksudnya berbagi. Konteksnya itu adalah berbagi, Pak. Berbagi kehidupan, bukan berarti kita punya uang 1 juta, terus gara-gara dia mau cicil motor, pinjam sama kita 600.000. Udah nanti gua balikin. Kita cuma punya 1 juta, dipinjam 600 sama dia, habis, Pak. Jangan pernah kasih tuh. Buat apa? Buat cicilan motor, nggak usah dikasih. Kalau dia buat makan, nggak mungkin 600.000. Kamu buat makan hari ini, oke. Saya kirim kamu makanan. Ingat, jangan kasih uang. Selalu, jangan kasih uang. Konteksnya hati-hati ya. Nah, itu harus, makanya nanti di kelas evangelis kita belajar konteks budaya. Ya, di kelas evangelisan apologetik kita belajar konteks budaya di zaman itu, nanti kita ngerti tuh kondisi-kondisi seperti apa di zaman itu, sehingga waktu kita membaca Alkitab ingat selalu ada konteks waktu Yesus bicara itu, walaupun juga ada hurufiah dan konteksnya, teks dan konteksnya itu mesti jelas itu ya. Oke. Lanjut. Jadi kalau teman-teman ada temanmu utang buat cicilan motor, jangan dikasih. Kalau dia buat makan, bahkan nggak usah diutangin. Kamu ada, kita ada, dia buat makan, bener-bener tahu dia lapar, kita kasih aja dia. Ya, kalau dia tahu diri ya dia lain kali, kalau dia punya dia balik ngasih kita. Kalau dia mental minta, ya biarin aja. Nggak akan kita berkurang. Ya,